Sejumlah warga berjibaku menangkap ular sanca sepanjang 5 meter di saluran pembuangan air komplek perumahan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga lain pun segera membantu mengevakuasi ular menggunakan alat seadanya. Evakuasi sempat berjalan lama lantaran ular agresif dan berusaha mematuk warga. Setelah ditangkap, ular langsung dimasukkan ke dalam karung. Ironisnya, usai tertangkap dan disimpan di rumah warga, ular kembali menghilang dan diduga ular lepas kembali. Kemunculan ular di komplek perumahan ini bukanlah kali pertama, lantaran saluran air dan area perkebunan berdekatan. Warga pun merasa khawatir ular kembali masuk ke permukiman warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut bata hebel terekam CCTV berjalan mundur dengan kencang karena tak kuat menanjak di Jalan Sumatera Jombang Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya truk tergelincir dan menabrak toko kayu di sisi kanan jalan hingga akhirnya terbalik. Meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, truk dan muatannya menutup sebagian jalan. Sementara itu truk yang terbalik segera dievakuasi menggunakan mobil derek besar. Warga mengaku di lokasi ini memang sering terjadi kecelakaan tunggal, khususnya truk yang tak kuat menanjak. Warga meminta pihak terkait memasang rambu petunjuk arah agar peristiwa serupa tidak terus terulang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Truk petugas pemadam kebakaran yang tengah menuju lokasi kebakaran terhambat portal jalan di Desa Pulau Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Ironisnya tak hanya satu kali, truk damkar ini terhalang hingga 3 kali portal serupa. Portal dibangun Pemkab Lumajang untuk menghalau truk tambang pasir agar tidak melintas di jalan desa. Akibat insiden ini petugas terlambat tiba di lokasi sehingga warga memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas juga tak mampu berbuat banyak karena api telah menghanguskan seisi rumah. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik di bagian belakang rumah. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Di tengah padatnya arus lalu lintas, puluhan orang tiba-tiba memblokade Jalan Raya Kenjeran, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Bahkan sejumlah orang terlibat keributan dengan pengguna jalan yang protes dengan aksi mereka. Tak lama masa melakukan aksi bakar ban di halaman perusahaan pembiayaan atau leasing sekaligus dealer mobil. Masa juga terlibat keributan dengan polisi karena berusaha masuk gedung dan memprotes penyitaan mobil yang dilakukan pihak debt collector perusahaan tersebut. Diketahui penyitaan terjadi 13 Januari lalu akibat salah seorang anggota Ormas menunggak pembayaran angsuran mobil. Kolektor itu disuruh oleh Suzuki Finance atau kolektor itu kan pihak ketiga. Itu disuruh Suzuki Finance mengambil secara paksa mobil milik teman-teman kita yang ada di Kediri. Itu seperti itu. Jadi kita sudah 3 hari negosiasi di sini tapi belum ada titik temu. Ada 3 sebenarnya unit yang belum memenuhi kewajiban bayar. Tapi tidak ada kata sepakat, mereka mencoba tetap mempertahankan unit keluar tanpa ada bayar. Tidak menemui kesepakatan, puluhan massa akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan kembali melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus terguling setelah menabrak mobil yang terparkir di Jalan Kapten Tendean, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Detik-detik minibus bertabrakan terekam kamera pengawas hingga viral. Minibus yang melaju kencang terekam CCTV menabrak mobil lain yang tengah parkir di Jalan Kapten Tendean, Wirobrajan, Yogyakarta. Akibatnya minibus langsung terguling dan terbalik di tengah jalan. Hasil pemeriksaan diduga pengemudi mobil tidak konsentrasi saat mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Karena dari pengakuan pengemudi, dirinya sedang mengatur kaca spion elektrik namun tidak memperhatikan adanya kendaraan yang sedang diparkir. Ya kelihatannya kencang,
suaranya aja Pak. Ini pukul. Berarti yang putus ini nabrak yang sebelah itu, yang baru parkir. Terus langsung terguling atau gimana? Ya terbang terangkat terus jadi posisi seperti itu. Terguling gimana? Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, satu orang penumpang menderita luka-luka dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pemuda menjamret kalung emas seorang nenek yang berjalan menggunakan tongkat di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera CCTV hingga viral. Berboncengan sepeda motor, dua pelaku terekam kamera CCTV saat menjamret kalung emas seorang nenek di Jalan Sono Kembang, Sukmajaya, Depok. Kedua pelaku sempat berhenti menunggu korbannya mendekat. Korban yang tengah berjalan menggunakan tongkat kalungnya dijamret dan pelaku segera melarikan diri. Aksi jamret ini terjadi pagi hari saat kondisi jalan sepi. Sementara korban berjalan sendiri saat mendatangi rumah ketua RT setempat. Dia jadi jam 9 udah sepi, nggak ada orang. Ya, ada orang satu itu yang lihat udah teriak-teriak koma. Itu dijamret kayak gitu. Kalung doang. Kaliannya ada 10 gram loh. Akibat kejadian ini korban trauma dan melapor ke Polres Sukmajaya, Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wanita residivis kasus perdagangan orang ditangkap polisi karena menyekap wanita lain di kantor Koperasi Simpan Pinjam di Sleman, Yogyakarta. Korban disekap karena tidak mampu melunasi utang 2 juta yang berbunga menjadi 28 juta rupiah. H, wanita 39 tahun, warga Kapanewon, Sleman, Yogyakarta, residivis kasus perdagangan orang, ditangkap polisi karena menyekap wanita berinisial IY, 42 tahun. Aksi penyekapan lantaran korban tak mampu melunasi utangnya sebesar 2 juta rupiah yang berbunga menjadi 28 juta rupiah dalam waktu 11 bulan. Modusnya pelaku meminjamkan uang dengan membuat koperasi fiktif. Karena tidak kunjung membayar utang, korban pun dijemput paksa suruhan pelaku, lalu disekap di rumah pelaku. Mendatangi TKP, yaitu Sherlock dari si korban. Dan kita dapati korban itu ada di sebuah kamar, itu tepat 11 bulan. Korban dimintai untuk membayar oleh pelaku sebanyak 28 juta. Dan korban dijemput oleh 3 orang. Selain korban IY, polisi juga menemukan 3 wanita lain di rumah pelaku yang diperlakukan layaknya budak tanpa dibayar. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sekelompok orang merusak rumah dan mobil di perumahan Gayung Kebonsari di Surabaya, Jawa Timur. Aksi perusakan ini diduga dilakukan oleh para penagih hutang. Puluhan orang menyerang dan merusak sebuah rumah dan beberapa mobil di perumahan Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. Mereka melempar batu, juga merusak dengan senjata tajam. Akibatnya, bodi mobil rusak parah termasuk bagian kaca pecah. Aksi pengerusakan ini diduga terkait hutang piutang sebesar 4,5 miliar rupiah yang dipinjam pemilik rumah. Kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan ke polisi. Antara Ibu Farida dengan Bapak Uda di Papua, itu pembuatan salah, pembuatan sudah, gitu kan. Nah, kerjasama, namun pada pelaksanaan akhir itu pekerjaan sudah selesai, namun ada kekurangan pembayaran dari Ibu Farida. Aksi pengerusakan akhirnya bisa diredam oleh anggota Reskrim Polrestabes Surabaya. Namun akibat kerusuhan ini rumah dan beberapa mobil rusak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Akibat usaha percetakan Shopee, seorang pemuda nekat mencetak uang palsu. Pelaku berhasil diamankan warga setelah bertransaksi menggunakan uang palsu di Pasar Labuan, Pandeglang, Banten. Pengedar duit palsu, pengedar duit palsu.
AS digiring warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten usai berbelanja menggunakan uang palsu di Pasar Labuan Pandeglang, Banten. Pelaku pun sempat mendapat bogem mentah dari warga hingga alami lebam di wajah. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Pandeglang beserta barang bukti uang palsu dengan pecahan 100.000, 50.000, 20.000 dan 10.000 senilai Rp590.000. Polisi juga mengamankan 1 unit mesin print dan laptop. Pelaku mengaku baru belajar mencetak uang palsu seminggu terakhir akibat sepinya toko percetakan miliknya. Tersangka motifnya adalah keuangan. Ya, tersangka membeli pisang di pasar. Ya, kemudian pedagang ini merasa curiga. Kemudian dilaporkanlah ke pedagang-pedagang yang lain. Ternyata benar uang tersebut uang palsu. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur terekam CCTV mencuri uang puluhan juta rupiah milik keluarga pasien di Rumah Sakit Dr. Subandi di Jember, Jawa Timur. Peristiwa ini langsung dilaporkan korban ke Polsek setempat. Dari rekaman kamera pengawas, seorang pemuda keluar masuk dari satu kamar rawat inap ke kamar lainnya di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember, Jawa Timur. Diduga pemuda tersebut mengambil dompet berisi uang senilai 10 juta rupiah milik keluarga pasien yang tengah tertidur saat menunggu keluarganya yang sakit. Korban baru mengetahui dompetnya hilang saat pagi hari dan langsung melapor ke petugas keamanan dan diteruskan ke Polsek Patrang, Jember. Pihak rumah sakit pun membenarkan peristiwa terjadi saat kondisi sepi. Pasien melaporkan uang hilang, ya, kira-kira sekitar jam 1:30. Tapi baru lapor pada security, terus ada itu setelah subuh. Ternyata di sekitar rumah sakit diketemukan tasnya yang semula berisi uang itu sudah kosong sekarang. Hasil olah TKP, petugas menemukan dompet korban yang dibuang pelaku di gang sempit rumah sakit. Sementara kasus tengah ditangani jajaran Polsek Patrang, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan perangkat desa di Pati, Jawa Tengah ternyata dipicu pelaku kesal karena korban berselingkuh dengan ibu kandungnya. Sebelumnya warga digegerkan tewasnya seorang perangkat desa akibat ditusuk usai sholat subuh. Polisi menangkap SH, 26 tahun, sebagai pelaku pembunuhan perangkat desa Giling, Kecamatan Gunung Mungkal, Pati, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat buron diamankan dari rumah saudaranya di Kecamatan Margoyoso. Hasil pemeriksaan, aksi penganiayaan terhadap Suratman dilakukan usai sholat subuh. Aksi nekatnya dilakukan lantaran pelaku mengetahui korban berselingkuh dengan ibunya, sementara sang ayah tengah bekerja di luar pulau. Pelaku pun dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Karena pengaruh minuman keras tadi, kemudian tersangka emosi karena ada hubungan kedekatan antara ibu tersangka dan korban perangkat desa. Betul, bayang. Sebelumnya polisi melakukan olah TKP usai peristiwa tewasnya perangkat desa Giling, Kecamatan Gunung Mungkal. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo untuk proses otopsi. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan berusia 5 tahun hilang misterius selama 2 hari di Pasema Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Korban menghilang saat ibu yang tengah menjaganya sibuk mencuci piring. Petugas melakukan pencarian bocah Serli, 5 tahun, di sebuah areal perkebunan warga di Pasema Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang. Sebelumnya korban dilaporkan hilang dari pondok kebun orang tuanya pada pukul 4 sore saat ibunya sedang mencuci piring. Mengetahui anaknya hilang, ibu segera melapor hingga dilakukan proses pencarian. Setelah 19 jam menelusuri anak sungai, ladang, dan hutan, korban ditemukan di dalam hutan persis di bawah pohon bambu dengan kondisi lemas dan ketakutan. Alhamdulillah kondisi sang anak sehat walafiat, ya,
Yang pasti mungkin anak tersebut masih bingung pada saat awal ditemukan karena sempat kehilangan pengawasan dari ibunya. Setelah mendapatkan perawatan dan pemeriksaan medis di Puskesmas Paiker, korban pun diperbolehkan pulang ke rumah. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang warga harus membayar Rp29 juta untuk memindahkan tiang listrik PLN dari teras rumahnya di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Tingginya biaya pemindahan tiang listrik itu pun viral di media sosial. Abdul Karim, warga Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, sudah lama kesulitan merenovasi rumahnya lantaran harus mengucurkan dana Rp29 juta untuk memindahkan tiang listrik yang berdiri di teras rumahnya. Tingginya biaya memindahkan tiang listrik PLN ini pun viral di media sosial. Pada tahun 2013, Karim membeli rumah ini seharga Rp150 juta dengan kondisi tiang listrik PLN sudah terpancang di halaman. Dalam 2 bulan terakhir, Karim mengajukan keluhan ke kantor PLN Kenjeran, namun hasilnya ia harus membayar sebesar Rp29 juta jika ingin memindahkan tiang listrik. Pihak kelurahan pun kesulitan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut karena tiang listrik PLN sudah ada sebelum rumah milik Abdul Karim berdiri. Ya nggak tahu juga itu apa peraturan dari PLN apa ya itu akal-akalan dari PLN. Saya kira ya ini sangat keberatan ini. Kok malah saya yang suruh bayar. Jadi itu menurut informasi dari warga memang tiang itu berdiri sebelum ada rumah. Kami sebenarnya menunggu dari pemilik rumah untuk laporan ke kami karena di situ tidak ada penghuninya. Sementara pihak PLN menyatakan berhak menggunakan tanah yang melintas di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Puluhan orang tua siswa SD, SMP, SMA, dan SMK se-Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Sambil membawa spanduk, mereka protes terkait penahanan ijazah dari pihak sekolah. Sebanyak 41 sekolah negeri dan 373 sekolah swasta yang menahan ijazah siswanya akibat tidak membayar tunggakan. Dari data tersebut, sebanyak 414 siswa tidak dapat bekerja maupun melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Di antaranya 281 siswa di Kota Bandung, 44 siswa di Kota Cimahi, 54 siswa di Kabupaten Bandung, dan 20 siswa di Kabupaten Bandung Barat yang ijazahnya tertahan pihak sekolah. Masa meminta PJ Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menindak tegas pihak sekolah. Menyambung tadi kata-kata Bapak gitu ya, emosi saya jadi meluap. Jangan putuskan harapan anak kami gitu. Kami di sini memakai seragam bukan hanya untuk main-main, tapi kami hanya minta ketegasan. Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Satuan Pendidikan, tidak diperkenankan menahan ijazah dengan alasan apapun. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku pencuri sepeda motor, 2 diantaranya wanita ditangkap pemilik kendaraan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu pencurian sepeda motor milik seorang janda, warga Tambak Asri, Surabaya terekam kamera CCTV. Empat pelaku pencurian sepeda motor dengan modus berkenalan di media sosial dengan korbannya hanya tertunduk saat ditangkap di wilayah Kampung Bulu, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku ditangkap oleh pemilik motornya. Korban mengaku pencurian motor berawal saat korban berkenalan dengan salah satu pelaku wanita di media sosial. Setelah berkenalan, pelaku wanita bersama 3 pelaku lainnya langsung mengajak korban mencari rumah kontrakan. Namun bukan mencari rumah kontrakan, pelaku justru membawa kabur motor korban dengan berpura-pura memindahkan barang ke kontrakan baru. Beruntung para pelaku berhasil ditemukan korban di rumah kontrakan baru mereka. Sementara untuk menghilangkan jejak, pelaku memreteli bagian depan motor agar tidak dikenali korbannya. Modusnya gimana sih, Bang? Modusnya itu jam 1 IPR.
beres-beres pakaian, terus bawa kipas angin. Alasannya mau pindah kontrakan? Iya, mau pindah kontrakan, mau beres-beres ke kontrakan baru. Saya bilang gini, Bang, kan belum dapat yang kita nyari rame-rame. Gimana caranya Bang, kok bisa dapat? Saya dapat dari... Untuk menghindari amukan massa, keempat pelaku dibawa ke Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor yang dilakukan dua remaja terjadi di Kampung Tambak Asri, Wijaya Kusuma, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, dua pelaku beraksi dengan memantau motor yang terparkir di depan rumah warga dan beraksi di saat waktu warga tertidur lelap. Korban mengaku aksi pencurian terjadi setelah dirinya pulang belanja dari pasar dan memarkirkan motornya di depan rumah. Pelaku diketahui mengincar motor yang tidak dikunci ganda. Sementara tetangga korban mengaku mengenal salah satu pelaku. Namun pelaku diketahui sudah melarikan diri dari rumah setelah video aksi pencuriannya viral. Pas saat diparkir di sini habis berjualan, tinggal masuk, lalu ada dua orang mondar-mandir, nggak taunya ngambil motor ini, dibawa lari ke sana. Jam berapa kejadiannya? Kurang lebih setengah 3 hari. Kini korban berharap pelaku segera tertangkap agar aksi pencurian motor tidak kembali terjadi lantaran meresahkan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Promosikan situs judi online, seorang selebgram cantik ditangkap polisi di Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil promosi situs judi itu, pelaku meraup keuntungan hingga 16 juta rupiah. Selebgram berinisial MKS, 35 tahun, ditangkap anggota Satreskrim Polres Cianjur setelah mempromosikan dua situs judi online yang berbeda di akun media sosial miliknya. Ia mempromosikan situs judi online tersebut sejak Desember tahun 2023 kemarin hingga awal tahun 2024. Dari hasil promosi dua situs judi online tersebut, pelaku meraup keuntungan setiap minggunya mencapai 4 juta rupiah dan totalnya sudah mencapai 16 juta rupiah. Akhirnya ia kini ditetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan kebetulan sudah mempromosikan dua web, di mana masing-masing web setiap 2 minggunya mendapatkan keuntungan 2 juta. Kalau di total setiap bulannya 4 juta. Kalau dua web berarti 8 juta, kalau dua 16 juta seperti itu. Namun satu web lagi sudah terblokir. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 buah smartphone dan buku rekening. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Sementara seorang perempuan bandar arisan bodong ditangkap belasan korbannya di Kota Waringin Barat. Pelaku sudah menjadi buruan korbannya yang mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah. Polisi menggelandang AN, wanita yang menjadi bandar arisan bodong, usai ditangkap belasan korbannya di sekitaran Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pelaku diduga telah menggelapkan uang arisan dengan total hingga ratusan juta rupiah. Ada sekitar 19 orang wanita yang menjadi korban pelaku. Namun hanya satu yang mau melapor ke polisi karena menderita kerugian hingga 30 juta rupiah. Sementara arisan sudah berlangsung sejak Juni 2023. Pelaku berdalih uang arisan tidak bisa dicairkan lantaran digunakan untuk anggota arisan lainnya yang sudah hilang. Contohnya itu dia kayak bilang, Dek mau kan beli arisan gitu kan. Gate-nya 10 juta misalnya, dibelinya hari ini, dapatnya tapi nanti bulan Maret. Tapi dijualnya itu cuma 7 juta misalnya, jadi kan untungnya 3 juta. Jadi kan saya tergiur gitu Kak. Nah, ditambah lagi dia itu masih tetangga saya lah, jadi kan saya ini nggak ada kepikiran kalau dia ini bakal nipu saya. Pengungkapan perkaranya, tersangka tidak kunjung memberikan uang milik pelapor. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih 30 juta rupiah. Kemudian dari hasil pemeriksaan pelapor, saksi-saksi dan tersangka bahwa tidak hanya pelapor. Pelaku pun dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan.
Kejadian luar biasa atau KLB kasus polio ditetapkan di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelusuran ditemukan 11 kasus polio. Hanya 2 yang bergejala atau sakit, 9 sisanya tidak menunjukkan gejala. Provinsi Jawa Timur ditetapkan KLB polio setelah ditemukannya 11 kasus polio. Hasil penelusuran pada 11 penyintas, 9 anak diantaranya tidak menunjukkan gejala, sementara 2 anak lainnya menunjukkan gejala terjangkit polio atau sakit. Kedua anak diketahui berasal dari Sampang dan Pamekasan, dan untuk proses penyembuhan, keduanya mendapatkan pendampingan psikoterapi. Sementara untuk mengantisipasi penyebaran polio, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah memulai Pekan Imunisasi Nasional Polio serentak. Targetnya anak-anak berusia 0 sampai dengan 7 tahun. Jadi pada prinsipnya KLB kita ngikuti regulasi. Saat ini sebetulnya yang ada kasusnya kan satu di Sampang, yang satu di Pamekasan. Tapi Ibu Gubernur menginisiasi untuk KLB-nya di level provinsi supaya tindak lanjutnya lebih merata. Karena kan yang di imunisasi polio bukan hanya 2 itu. Pekan imunisasi polio digelar pada bulan Januari dan Februari. Dinas Kesehatan Jawa Timur menargetkan lebih dari 4 juta anak menjadi sasaran vaksinasi polio pada tahun ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, miris satu keluarga miskin di Lebak, Banten lumpuh akibat sakit yang belum diketahui penyebabnya. Mereka terdiri dari 6 orang yang masih kakak beradik. Beginilah kondisi Misto yang kesulitan berjalan akibat menderita kelumpuhan. Tak hanya dirinya, kelima adiknya juga mengalami hal serupa. Untuk menuju kediamannya, warga membuat pegangan yang terbuat dari bambu untuk menuntun mereka agar tidak terjatuh. Keluarga miskin ini tinggal di sebuah rumah di Kampung Cihuni, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga ini mengandalkan bantuan dari para tetangganya. Sebelum mengalami kelumpuhan, mereka alami gejala nyeri dan lemas hingga akhirnya sulit bergerak. Saya 5 tahun. Yang lain-lainnya? Yang lainnya ada yang 20, ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun. Ada berapa orang sih yang mengalami gini? 6 keluarga. 6 itu, 6 saudara. Oh, 6 saudara. Semuanya saudara Akang? Saudara ya, cuma satu aja ponakan. Keluarga ini berharap pemerintah lebih memperhatikan mereka karena bantuan yang diterima dari pemerintah saat ini dirasa sangat minim. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, putra Capres Ganjar Pranowo saat ini tengah bersafari politik di Medan, Sumatera Utara. Alam Ganjar kumpul berbagi ilmu dan pengalamannya bersama para komunitas influencer dan gamer asal Medan. Alam Ganjar menikmati suasana malam hari bersama sejumlah komunitas pemuda dan influencer di Revela Coffee, Medan, Sumatera Utara. Dalam ajang kumpul-kumpul berbagi ilmu dan pengalaman ini, Alam Ganjar ditantang untuk nyanyi bareng musik performer. Tanpa ragu, Alam pun menerima tantangan tersebut dengan bergegas naik panggung. Putra Capres nomor urut 3 ini melantunkan 2 lagu. Satu di antaranya lagu daerah yang berjudul Anak Medan. Penampilan Alam Ganjar berhasil membuat para pengunjung ikut bernyanyi dan berjoget bersama. Selanjutnya, Alam Ganjar bertemu komunitas e-sport di J-City Medan. Sebagai CEO Pikmi Team e-sport, Alam tampak menunggu momen berkumpul bersama komunitas e-sports Kota Medan ini. Selain main bareng alias mabar, Alam Ganjar juga berdiskusi bersama ratusan pemain Mobile Legends dan e-football yang hadir. Alam menceritakan pengalamannya sebagai pengelola tim e-sport yang baru saja menjuarai kejuaraan nasional. Sebagai anak muda, Alam Ganjar kerap menyuarakan isu-isu kepemudaan. Salah satunya yaitu wadah yang bisa menyatukan dan mempertemukan anak muda lintas generasi bernama Creative Hub.
Polisi meringkus komplotan spesialis pencuri kaca spion mobil mewah yang sudah beraksi di banyak tempat. Ironisnya, satu pelaku ternyata masih di bawah umur. Aksi 3 pemuda pelaku pencurian spion mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan, kawasan Batubara, Sumatera Utara, terekam kamera pengawas. Dalam hitungan detik, 2 pelaku berhasil mematahkan kaca spion tanpa alat bantu, lalu kabur. Usai mendapatkan laporan, polisi kemudian menangkap 2 pelaku, DP dan RCM. Ironisnya, pelaku RCM masih di bawah umur. Dari pemeriksaan, para pelaku telah 3 kali melakukan aksi serupa. Hasil curian kemudian dijual ke penada seharga Rp300.000. Jadi kedua pelaku ini ya setelah mobil yang tadi si korban Johan tadi itu menjual kaca spionnya kepada saudara AP seharga Rp300.000 dan selanjutnya ya saudara tersangka DP dan RCH ini mendapatkan imbalan sebesar Rp100.000. Kini polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Sementara para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi, mengeluarkan dentuman keras dan semburan lava pijar yang terlihat dari jarak lebih dari 15 km. Sementara itu, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengeluarkan guguran material vulkanik sejauh 1.400 meter mengarah ke hulu Kali Bebeng. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat meletus 2 kali sepanjang Rabu pagi. Kawah di puncak Gunung Merapi menyemburkan material pijar yang lebih tinggi dari erupsi sebelumnya. Erupsi yang disertai suara dentuman terdengar dan terlihat hingga ke kota Bukit Tinggi yang berjarak sekitar 15 km. Pos pengamat Gunung Merapi mencatat letusan ini termasuk dengan amplitudo terbesar. Sementara itu, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengeluarkan guguran material vulkanik yang meluncur sejauh 1.400 meter. Awan panas mengarah ke hulu Kali Bebeng. Status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga khususnya di sekitar lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap waspada potensi guguran susulan serta potensi adanya banjir lahar dingin. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT tak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik. Dalam 24 jam terakhir, terjadi 34 letusan disertai awan panas, guguran sebanyak 8 kali, dan gempa guguran sebanyak 80 kali. Sementara itu, tim patroli Basarnas menemukan 2 orang WNA asal Swedia di jalur lahar panas di kaki Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka membangun tenda di desa Nurabelen, Iribura yang hanya berjarak 500 meter dari kawah. Tujuannya mengabadikan momen erupsi pada malam hari. Tim SAR akhirnya meminta agar kedua WNA meninggalkan lokasi karena masuk dalam zona merah. Yang kiranya itu merupakan jalur lahar panas atau material dari Gunung Api Lewotobi. Sangat berbahaya sekali karena area itu memang harus dikosongkan dan tidak boleh ada aktivitas. Karena jaraknya dengan aliran yang paling ujung itu kurang lebih 500 meter, kalau menurut kami. Hingga saat ini, erupsi masih terjadi dan disertai letusan lava pijar dan guguran awan panas. Gunung Lewotobi masih berstatus awas level 4. Semua aktivitas dilarang pada radius 6 km dari kawah Gunung Lewotobi. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Aktivitas bongkar muat ternak babi diduga ilegal terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat hingga viral. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bongkar muat ternak babi yang diduga ilegal ini terjadi di atas KM Intan 51 di dermaga Jalan Adi Sucipto, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sejak Desember 2003 hingga Januari 2024, dermaga ini sudah 2 kali digunakan untuk aktivitas bongkar muat ternak babi asal Provinsi Bali. Namun secara legalitas wilayah Kuburaya belum memiliki terminal khusus ternak, khususnya babi. KSOP Pontianak juga tidak mendapatkan pemberitahuan atau permohonan izin sandar dan bongkar. Terus atau bebas. Jadi kita anggap saja ilegal. Indikasikan bahwa lokasi tersebut belum memiliki izin tersus atau bebas. Artinya ketika digunakan itu bisa jadi ilegal. Tindakan ilegal, Pak. Tegas saja, Pak. Secara legalitas tempat tersebut belum memiliki izin. Oke. Nah, seperti itu. Sementara tim Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat menyatakan untuk lokasi bongkar muat ternak babi sejauh ini sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat rekomendasi. Sebelumnya, pejabat Gubernur Kalimantan Barat menghentikan sementara pemasukan babi potong antar provinsi melalui angkutan darat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.